Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Erwan Med. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info video terbaru dari channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan campuran, di mana operasi bilangan campuran ini sering sekali soal muncul pada tes CPNS ataupun tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi soal operasi bilangan campuran sebenarnya itu kategori soal yang cukup mudah, namun pasti banyak sebagian dari teman-teman yang masih kebingungan bagaimana cara menyelesaikan soal operasi bilangan campuran. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara lebih mudah, lebih cepat, bahkan lebih simpel menyelesaikan operasi bilangan campuran. Jadi yang namanya operasi bilangan campuran artinya operasinya bercampur dalam satu soal, baik itu operasi kali, bagi, tambah, ataupun kurang. Jadi sebelum menyelesaikan soal, ada beberapa konsep yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, kita akan mendahulukan operasi yang di dalam tanda kurung. Jadi itu step pertama atau tahap pertama. Lalu tahap kedua atau konsep kedua, operasi kali dan bagi itu memiliki kedudukan yang sama. Namun, didahulukan operasi yang berada di sebelah kiri. Itu tahap yang kedua. Lalu kita ke tahap ketiga. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama, namun didahulukan operasi yang berada sebelah kiri. Jadi untuk lebih jelas, sekarang kita ke contoh soal. Di sini saya sudah siapkan ada 3 soal. Sekarang kita lakukan pembahasan untuk soal pertama, di mana 2 dikali 3 ditambah di dalam kurung 9 dikurang 2. Jadi di sini ada 3 operasi nih, operasi kali, operasi tambah, dan operasi kurang. Lalu yang perlu kita lakukan atau yang kita dahulukan yaitu operasi yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 9 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali 3 ditambah 7. 7 diperoleh dari 9 dikurang 2. Selanjutnya, di sini ada 2 operasi, yaitu operasi kali dan operasi tambah. Di mana operasi yang lebih tinggi kedudukannya yaitu kali. Jadi kita kali dulu, hasilnya 2 dikali 3 itu 6, lalu 6 ditambah 7. Karena sisa satu operasi yaitu operasi tambah, maka dapat langsung kita jumlahkan 6 ditambah 7 itu 13. Maka hasil akhir dari soal tersebut yaitu 13. Baiklah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. 6 dikurang 4 ditambah 5 dikali 2 ditambah min 4. Jadi yang perlu kita ingat, yang pertama kita dahulukan operasi yang di dalam tanda kurung. Kebetulan di sini ada beberapa operasi. Yang pertama operasi dikurang, ditambah, dikali, lalu ditambah. Lalu di sini ada min 4. Perlu saya tekankan atau perlu saya ingatkan kepada teman-teman, min 4 ini bukan operasi, melainkan dia adalah suatu bilangan negatif. Kenapa kalau bilangan negatif harus diberikan tanda kurung? Alasannya adalah supaya menekankan bahwa tanda angka yang di dalam tanda kurung atau tanda min yang di dalam tanda kurung itu adalah tanda negatif, bukan tanda operasi kurang. Jadi kalau misalnya nggak diberi tanda kurung seperti ini nih misalnya, maka ini adalah operasi dikurang 4, bukan min 4. Jadi kalau diberi tanda kurung seperti ini, berarti nilai tersebut adalah angka bernilai negatif. Oke, sekarang kita lanjut.
6 dikurang 4 ditambah 5 dikali 2 ditambah min 4. Maka operasi yang perlu kita dahulukan, karena tidak ada tanda kurung, berarti kita ke tahap kedua, yaitu kita mendahulukan operasi perkalian atau pembagian. Di mana di sini hanya ada operasi perkalian, maka kita dahulukan operasi perkalian. Jadi 6 dikurang 4 ditambah hasil dari 5 dikali 2 itu 10 ditambah min 4. Selanjutnya di sini kita lihat ada 3 operasi, yaitu operasi kurang, operasi tambah, lalu operasi tambah. Kita perlu ingat konsep tahap yang ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama, namun kita dahulukan operasi yang ada sebelah kiri, di mana operasi yang ada di sebelah kiri adalah 6 dikurang 4, maka kita dahulukan 6 dikurang 4, jadi 2 ditambah 10 ditambah min 4. Selanjutnya ada 2 operasi tambah dan tambah, maka kita dahulukan yang sebelah kiri. Jadi 2 ditambah 10 itu 12 ditambah min 4. Maka 12 ditambah min 4 adalah 8. Baiklah, sekarang kita ke pembahasan soal yang ketiga, di mana ada 12 ditambah 6 ditambah min 9 tutup kurung dikali 2 dibagi 3. Jadi langkah pertama, kita operasikan nilai yang berada di dalam tanda kurung. Nih, operasi yang berada di dalam tanda kurung. Maka kita jumlahkan dulu yang sebelah kiri. 12 ditambah 6 itu 18, lalu 18 ditambah min 9. Maka hasilnya 18 ditambah min 9 itu 9. Lalu 9, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, jika ada operasi seperti ini dalam kurung 9 lalu di sampingnya ada angka 2, itu menyatakan bahwa operasi tersebut berupa bentuk perkalian. Jadi kalau teman-teman ketemu bentuk seperti ini, artinya dikali, ya. Lanjut, 9 dikali 2 itu 18, lalu 18 kita bagi dengan 3. 18 dibagi 3 adalah 6. Baiklah, sesuai seperti biasanya, saya akan memberikan beberapa soal untuk uji kemampuan teman-teman. Seberapa paham teman-teman atas materi yang telah saya berikan. Silahkan berikan jawaban yang terbaik dan yang terbenar bagi teman-teman di kolom komentar ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta like, komen, dan share. Mari kita berbagi ilmu matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.